Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan materi pemrosesan sinyal ya. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu sinyal, dasar-dasarnya sinyal, karakteristiknya sinyal. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya bahwa ada sebuah proses yang harus Anda ketahui ketika mau melakukan konversi dari sinyal analog ke sinyal digital yang disebut dengan analog to digital conversion atau ADC. Di mana proses tersebut ada beberapa step yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah proses sampling atau pencuplikan, yang kedua adalah adanya proses kuantisasi atau quantization, dan yang terakhir adalah bagaimana mengkodekan sinyal tersebut menjadi bentuk digital. Oke, jadi kita bahas dulu mulai dari sampling ya. Nah, sampling ini sangat berhubungan dengan yang namanya konsep frekuensi. Jadi konsep frekuensi ini sifatnya adalah Anda memahami jenis-jenis frekuensi, baik itu frekuensi sinyal continuous maupun frekuensi sinyal discrete. Oke, kita mulai dari persamaannya dulu. Ya, Anda kemarin tahu bahwa sinyal yang sifatnya deterministik, ya, bukan sinyal noise ya, bisa dibuat persamaan matematisnya, yaitu persamaan matematisnya adalah X sama dengan XT ya, karena kita masih domain T, sinyal waktu kontinu. XT adalah sama dengan A sinus omega T plus theta. Di mana T ini adalah menunjukkan sinyalnya kita bahas adalah sinyal waktu continuous ya. Kemudian A di sini adalah amplitudo ya, magnitudenya atau intensitasnya berapa. Kemudian fase adalah radian, sudut radiannya, dia mulai pada sudut berapa. Kemudian ada lagi yang namanya omega, frekuensi sudut. Satuannya adalah radian per second. Berapa cycle setiap berapa radian setiap 1 detik. Oke, jadi ini adalah rumus dasar dari sebuah sinyal sifat continuous, waktu continuous. Nah, si omega tadi nilainya adalah sama dengan 2πf. Oke, perhatikan penulisan omega dan juga F-nya adalah F besar. Ya, simbolnya omeganya seperti itu dan F-nya adalah F besar. Kalau wujudnya adalah F besar, notasinya adalah F besar, berarti yang sedang dibahas adalah sinyal waktu kontinu. Sehingga persamaan sebelumnya tadi ya, XT sama dengan A sin omega T, karena omega adalah sama dengan 2πf, maka sinyal tersebut bisa kita rubah menjadi A sin 2πf besar T plus theta radiannya. Di mana si F ini, F besar ini disebut dengan frekuensi informasi. Frekuensi punyanya waktu continuous. Satuannya adalah berapa cycle per detik, atau disebut juga yang sering Anda kenal istilahnya ada Hertz atau HZ. Oke, jadi kalau ada F besar notasinya berarti itu adalah sinyal waktu kontinu. Oke, itu untuk waktu kontinu ya. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Ada sebuah sinyal seperti ini, diketahui bahwa periode itu kan berapa cycle. Jadi misalkan satu cycle itu kan dari puncak sampai ketemu puncak lagi, gitu ya. Oke, sebut saja satu periode itu misalkan adalah 0,5 detik. Periodenya ya. Anda tahu hubungannya antara periode dan juga frekuensi adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Karena T-nya tadi adalah 0,5, berarti frekuensi informasinya adalah 1 per 0,5 atau 2 Hz. Oke, sehingga
Misal kemudian amplitudonya di sini adalah 5. Ya. Dari sini ke sana adalah sebesar 5 magnitudnya. Maka kemudian persamaan dari sinyal tersebut adalah XT sama dengan 5 sin 2pi, ini F besarnya tadi adalah 2 dikalikan T. Ya, karena di sini tetanya dimulai dari 0, maka kemudian plus 0. Oke, itu untuk sinyal waktu kontinu. Setelah ini Ibu lanjutkan dengan sinyal waktu diskrit.